Assalamualaikum teman-teman. Apa kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan teman-teman di rumah selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun kita belajarnya masih secara online, teman-teman di rumah harus tetap semangat ya belajarnya. Ketemu lagi bersama Ibu Hana di Sentra Sosial Budaya. Hari ini tema kita masih berkaitan dengan mikroorganisme dengan subtema peranan mikroorganisme. Pekan lalu kita membahas peranan mikroorganisme dalam bidang pangan, dan untuk pekan ini kita akan membahas peranan mikroorganisme dalam bidang kesehatan dan bidang pertanian. Oh ya, teman-teman masih ingat nggak? Apa sih mikroorganisme itu? Ya, betul. Alhamdulillah. Mikroorganisme adalah organisme yang berukuran sangat kecil sehingga untuk melihat atau mengamatinya kita memerlukan alat bantu yang bernama mikroskop. Nah, untuk materi ini kita akan membahas peranan mikroorganisme dalam bidang kesehatan dan bidang pertanian. Kira-kira peranan mikroorganisme dalam bidang kesehatan digunakan untuk apa ya? Dalam bidang kesehatan, mikroorganisme digunakan sebagai antibiotik atau obat-obatan dan juga vaksin. Nah, sedangkan untuk di bidang pertanian, mikroorganisme dimanfaatkan sebagai pupuk dan pestisida. Nah, kalau teman-teman bingung, apa sih Bu? Antibiotik, terus apa sih vaksin? Nah, antibiotik yaitu suatu zat kimia dari mikroorganisme yang dapat menghambat pertumbuhan atau mematikan mikroorganisme lainnya. Sedangkan untuk vaksin adalah bahan antigenik yang digunakan untuk menghasilkan kekebalan terhadap suatu penyakit. Pemberian vaksin ini dilakukan untuk mencegah atau mengurangi pengaruh infeksi penyebab penyakit tertentu. Vaksin dapat berupa gelar virus atau bakteri yang dilemahkan sehingga tidak menimbulkan penyakit. Itu tadi peranan mikroorganisme dalam bidang kesehatan ya teman-teman. Untuk pabrik-pabrik obat-obatan tersebut tersebar di beberapa wilayah di Indonesia ya teman-teman. Yang pertama ada di Pulau Jawa. Di Pulau Jawa terdapat PT Kimia Farma Tbk Plain Jakarta yang ada di Provinsi DKI Jakarta, di Kota Jakarta Timur dan Jakarta Pusat. Selanjutnya ada PT Kimia Farma Banjaran yang ada di Provinsi Jawa Barat, tepatnya di Kota Bandung. Selanjutnya ada PT Kalbe Farma Tbk Pulau Gadung yang ada di Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Timur. Untuk di Provinsi DKI Jakarta ada di Jakarta Timur dan untuk di Jawa Timur ada di Kota Surabaya. Selanjutnya ada PT Papros Tbk yang ada di Provinsi Jawa Tengah di Kota Semarang. Kita lanjut lagi di Pulau Kalimantan. Di Pulau Kalimantan ada PT Kimia Farma di Provinsi Kalimantan Timur di Kota Samarinda. Selanjutnya kita ke Pulau Bali. Di Pulau Bali ada PT Kimia Farma Persero yang ada di Pulau Bali di Kota Denpasar. Nah, obat-obatan yang dihasilkan dari pabrik tersebut tentunya ada standar pengatur kesehatannya ya teman-teman. Nah, standar pengatur kesehatannya ini diatur oleh WHO. Nah, WHO ini adalah World Health Organization. Nah, ini adalah salah satu badan PBB yang bertindak sebagai koordinator kesehatan umum internasional. Nah, WHO ini bermarkas di Jenawa di negara Swiss. Selanjutnya kita membahas peranan mikroorganisme dalam bidang pertanian. Tadi Ibu sudah menyebutkan peranan mikroorganisme dalam bidang pertanian itu dimanfaatkan sebagai pupuk dan pestisida. Untuk pupuk sendiri ada jenis-jenisnya ya teman. Ada pupuk kimia dan ada pupuk organik. Pupuk kimia jenisnya itu ada urea, ada ZA,
SP36, KCL, ZK, NPK Ponska, dan Dolomite. Sedangkan untuk pupuk organik ada yang pertama pupuk kandang, terus ada pupuk hijau, yang ketiga ada pupuk kompos, yang keempat ada pupuk hayati, yang kelima ada pupuk humus, dan yang keenam ada pupuk serasa. Untuk pupuk kandang, teman-teman ada yang tahu nggak? Berarti pupuknya berasal dari mana? Ya, pupuk kandang ini memanfaatkan kotoran binatang ternak ya, contohnya seperti sapi, kambing, dan sebagainya. Nah, kotorannya ini dimanfaatkan sebagai pupuk untuk menyuburkan tanaman. Nah, kalau pupuk hijau ini dari tanaman ya, teman-teman. Sedangkan pupuk kompos ini dari tumbuhan, hewan, dan limbah. Untuk pupuk hayati memanfaatkan mikroorganisme hidup. Nah, untuk pupuk humus ini menggunakan tanaman yang sudah membusuk. Dan yang terakhir untuk pupuk serasa ini memanfaatkan limbah organik nabati. Pabrik-pabrik pupuk ini juga tersebar di beberapa wilayah di Indonesia, seperti di Kalimantan, di Sumatera, Jawa, Sulawesi, dan juga Bali. Untuk di Pulau Kalimantan ada yang pertama yaitu pupuk Kaltim dengan nama perusahaan PT Pupuk Kalimantan Timur. Ini ada di Provinsi Kalimantan Selatan dan ada di Kalimantan Timur. Untuk di Kalimantan Selatan ada di Kota Banjarbaru dan untuk di Kalimantan Timur ada di Kota Bontang dan Samarinda. Selanjutnya ada pabrik pupuk organik yang ada di Provinsi Kalimantan Timur yang berada di Kota Kutai Timur dan Samarinda. Nah, selanjutnya ada pabrik pupuk NPK dengan nama perusahaan PT BCL Astra Pangkalan Bun yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah di Kota Waringin. Selanjutnya ada pabrik pupuk Muara Pasir yang ada di Provinsi Kalimantan Timur di Kota Pasir ya teman-teman. Nah, ada juga PT Anugrah Pupuk Makmur ada di Provinsi Kalimantan Tengah di Kota Waringin. Itu yang ada di Pulau Kalimantan. Sekarang kita lanjut ke Pulau Sumatera. Di Pulau Sumatera yang pertama ada PT Pupuk Sriwijaya Palembang, ini ada di Provinsi Sumatera Barat, Sumatera Selatan, dan Sumatera Utara. Untuk di Sumatera Barat itu ada di Kota Padang, Sumatera Selatan ada di Kota Palembang, dan Sumatera Utara ada di Kota Medan. Yang kedua ada pabrik pupuk Dolamit dengan nama perusahaan PT Anugrah Dolamit Lestari yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan di Kota Banyuasin dan Palembang. Yang ketiga ada PT Saraswanti Anugrah Makmur yang ada di Provinsi Sumatera Utara di Kota Medan. Yang keempat ada PT Pupuk Iskandar Muda yang ada di Kota Aceh ya teman-teman, di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Yang kelima ada PT Anugrah Pupuk Lestari yang ada di Sumatera Utara, tepatnya di Kota Deli Serdang. Yang keenam ada Pusri NPK Fertilizer Plant yang ada di Sumatera Selatan di Kota Palembang. Dan masih ada beberapa pabrik di beberapa wilayah sekitarnya ya teman-teman. Selanjutnya kita ke Pulau Jawa. Pulau Jawa yang pertama ada PT Petrokimia Gresik yang ada di Provinsi Jawa Timur di Kota Ngawi. Yang kedua ada pabrik pupuk Petroganik yang ada di Provinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah. Untuk di Jawa Timur ada di Kota Nganjuk dan untuk di Jawa Tengah ada di Grobogan. Selanjutnya ada PT Pupuk Kaltim. Nah, pupuk Kaltim ini nggak hanya tersebar di Kalimantan saja ya,
di luar Kalimantan juga ada, yaitu di Provinsi Jawa Timur, di kota Surabaya dan Mojokerto. Yang keempat, ada pabrik pupuk Next Innovation Indonesia yang ada di Provinsi Jawa Timur di kota Sidoarjo. Yang keempat, ada PT Sido Muncul Pupuk Nusantara yang ada di Provinsi Jawa Tengah di kota Semarang. Yang kelima, ada PT Angga Putra Global Organik yang ada di Provinsi Jawa Timur di kota Pasuruan. Dan ada beberapa pabrik pupuk lainnya di wilayah sekitarnya ya teman-teman. Kita lanjut ke Pulau Sulawesi. Di Pulau Sulawesi, yang pertama ada pabrik pupuk organik mandiri terpadu yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan di kota Sopeng. Nah, untuk yang kedua ada pabrik pupuk Dolamit yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan yang ada di kota Pangkaljane dan Kepulauan. Yang ketiga ada pupuk Bioboost yang ada di Sulawesi Selatan di kota Makassar. Nah, di Sulawesi juga ada pupuk Kaltim ya teman-teman. Ada PT Pupuk Kaltim yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan di kota Makassar. Kita lanjut lagi ke Pulau Bali. Di Pulau Bali yang pertama ada pabrik pupuk organik Bio Alam Astri yang ada di Bali di kota Kelungkung. Yang kedua ada PT Pertani yang ada di Pulau Bali di kota Buleleng. Yang ketiga ada pupuk organik Nasa Bali ada di Pulau Bali juga yang ada di kota Badung. Nah, itu tadi pabrik-pabrik pupuk yang ada di wilayah Indonesia ya teman-teman. Nah, tadi peranan mikroorganisme dalam bidang pertanian tidak hanya untuk pupuk, tapi juga untuk pestisida. Teman-teman ada yang tahu nggak apa sih pestisida itu? Nah, pestisida adalah bahan yang digunakan untuk mengendalikan, menolak, atau membasmi organisme pengganggu. Nah, organisme pengganggunya ini adalah hama ya teman-teman. Teman-teman ada yang tahu hama? Hama adalah organisme atau hewan yang dianggap merugikan ya teman-teman dan tidak diinginkan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari. Kira-kira kenapa ya manusia tidak menginginkan hama? Ya, karena hama menyebabkan kerusakan tanaman sehingga tanaman tidak dapat tumbuh dengan baik dan hasilnya juga menjadi rendah ya teman-teman. Nah, itu tadi materi tentang peranan mikroorganisme dalam bidang kesehatan dan bidang pertanian. Semoga teman-teman bisa memahami materi yang Ibu sampaikan. Untuk materi kali ini cukup sekian dulu. Ibu tutup dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum teman-teman.